sahabat Merdeka, jumpa lagi dengan kami, tim Modul Nusantara dari Lego-Lego. Pada kesempatan ini, Modul Nusantara kami adalah menjelajahi situs sejarah Benteng Sumba Opu dan Benteng Rotterdam. Pada hari Sabtu, 18 November 2023, kami berangkat dari kampus UIM pukul 13.00 dengan tujuan destinasi pertama, yaitu Benteng Sumba Opu. Dilanjutkan ke Benteng Rotterdam. Cuaca siang hari ini di Kota Makassar tidak terlalu terik, sehingga menambah rasa antusias kami untuk berkeliling menelisik setiap sudut sejarah yang ada di sana. Kami tiba di Benteng Sumba Opu sekitar pukul 13.45. Benteng ini terletak di Jalan Daeng Tata, Kelurahan Benteng Sumba Opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Nah, Sobat Merdeka, Benteng Sumba Opu ini dibangun oleh Raja Goa ke-9, yaitu Daeng Matan Reka Raeng Tumapari Psikalona pada tahun 1545. Kemudian, pembangunan benteng ini dilanjutkan oleh Raja Goa ke-12, yaitu Karaeng Tunijalo dan Sultan Alauddin. Benteng ini kemudian disempurnakan dan dijadikan benteng induk, pusat perniagaan tempat berlabuhnya para kapal, serta pusat pemerintahan kerajaan Goa oleh Sultan Hasanuddin. Pada tahun 1669, Benteng Sumba Opu dikuasai oleh VOC dan dihancurkan hingga terendam ombak pasang. Kemudian benteng ini direkonstruksi pada tahun 1990 dan saat ini Benteng Sumba Opu berisikan beberapa rumah adat daerah yang ada di Sulawesi Selatan. Yuk kita lihat cuplikan dokumentasi videonya. Perjalanan selanjutnya menuju Benteng Rotterdam. Lokasi Benteng Rotterdam ini berada di pusat kota loh sahabat Merdeka, lebih tepatnya di Jalan Ujung Pandang, Pulau Gading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Nah, sahabat Merdeka tahu nggak sih kalau Benteng Rotterdam ini sebelumnya bernama Benteng Ujung Pandang? Dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Goa ke-9 juga, yaitu Daeng Matan Reka Raeng Tumapari Psikalona. Bentuk dari benteng ini pun sangat unik, menyerupai seekor penyu melambangkan kerajaan Goa yang berjaya di daratan maupun lautan. Sayangnya, pada tahun 1667, benteng ini terpaksa diserahkan kepada VOC di bawah Perjanjian Bunggaya sebab kekalahan dari Sultan Hasanuddin. Sejak saat itu, nama Benteng Ujung Pandang diganti menjadi Fort Rotterdam sesuai dengan nama tempat kelahiran Cornelis J. Spilman dan dibangun kembali oleh VOC dengan gaya arsitektur Belanda. Benteng ini kemudian dimanfaatkan untuk tempat penampungan rempah-rempah, sebagai markas militer, hingga pusat pemerintahan daerah oleh Belanda. Mari kita simak bersama penjelasan dari tim tour guide yang tersedia di Fort Rotterdam. Kerajaan Goa dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Goa yang ke-9 yang bernama Daeng Matan Reka Raeng Tumapari Psikalona. Kemudian dilanjutkan oleh putranya yang bernama Karaeng Tumapari Psikalona. Nah, dulunya bangunan yang ada dalam kompleks benteng ini tidak seperti ini ya, tapi bangunan jalur lintas keluar untuk mengurangi kemacetan. Sekarang sudah dipakai. Nah, kemudian kembali ke sini lagi, kenapa dikatakan benteng Ujung Pandang? Karena kalau dilihat dari atas ini seperti ini ya, daratan dan menurut dan lautan. Dan rumahnya dulu ini langsung pantai, tidak ada jalanan, tidak ada bangunan. Tata letak dari benteng ini berbentuk persegi panjang
dan dikelilingi tembok setinggi 7 meter. Akan tetapi, saat ini hanya tersisa 5 sudut pertahanan atau yang sering disebut bastion, yaitu Bastion Bone yang terletak di sebelah barat, Bastion Bacan di sudut barat daya, lalu Bastion Buton di barat laut, Bastion Mandarsyah di sudut timur laut, dan Bastion Amboina di sudut tenggara. Sementara Bastion Ravelin adalah satu-satunya yang sudah hilang, runtuh, bahkan lenyap. Nah, di Bastion Bacan inilah tempat penahanan di mana Pangeran Diponegoro diasingkan sejak kekalahannya dalam Perang Jawa. Beliau dijaga ketat dan tidak berinteraksi dengan dunia luar, sehingga sebagian besar waktunya digunakan untuk menulis, baik surat maupun naskah kisah Jawa. Kondisi fisik yang terus menurun akhirnya membuat Pangeran Diponegoro menghembuskan nafas terakhirnya tepat pada 8 Januari 1855 di usianya yang ke-69 tahun. Di dalam kompleks benteng ini terdapat 13 bangunan, yang 11 diantaranya adalah bangunan asli abad ke-17. Ada sebuah gereja beserta taman di halamannya dengan pohon lontar yang menjulang tinggi berumur ratusan tahun. Selain itu, ada beberapa bangunan tertua dari tahun 1686, seperti rumah kediaman gubernur, rumah para pedagang senior, kapten, predikan, dan sekretaris, serta beberapa bangunan sebagai tempat penyimpanan senjata. Kediaman gubernur di sudut paling barat laut dijuluki sebagai rumah Spillman, walau pada kenyataannya Spillman sendiri tidak pernah tinggal di rumah tersebut. Pada akhirnya, rumah Spillman menjadi bagian dari museum, yaitu Museum Lagaligo yang mengoleksi beberapa megalit prasejarah dari Watampone, serta senjata kuno, koin, kerang, beberapa perkakas, sketsa, dan perangko. Sedangkan bangunan-bangunan di dinding selatan yang pada masanya sebagai tempat penyimpanan, kini dimanfaatkan untuk museum yang menampilkan kesenian lokal seperti menenun sutra, alat-alat pertanian, dan filosofi maupun pembuatan kapal pinisi. Nah, Sobat Merdeka, sampai di sini dulu ya modul Nusantara Kebinekaan 5 kami mengenai kunjungan ke situs sejarah Benteng Sumba Opu dan Fort Rotterdam Kota Makassar. Sampai jumpa di kegiatan modul Nusantara kami selanjutnya. See you guys!